Baik, terima kasih teman-teman yang sudah datang. Hari ini saya akan mempresentasikan ide proyek besar yang menurut saya bisa membawa proyek kita menuju ke level yang berikutnya. Proyek ini adalah peluncuran aplikasi baru yang akan mengintegrasikan semua layanan kita dalam satu platform. Oke Amir, ada sedikit pertanyaan dari saya. Saya setuju dengan ide Anda tentang proyek baru yang Anda luncurkan. Tapi saya punya sedikit pertanyaan. Kenapa Anda meluncurkan proyek baru padahal bukanlah proyek lama tentang aplikasi ini sudah berjalan baik dengan platform yang kita butuhkan dalam bisnis kita sehari ini? Ya, itu benar Lutfi. Tapi dengan aplikasi baru ini, kita bisa memberikan pengalaman yang lebih terpadu dan memudahkan pelanggan dalam mengakses semua layanan kita. Selain itu, aplikasi baru ini juga akan menawarkan fitur-fitur personalisasi yang bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Berarti kita butuh investasi besar di awal untuk pengembangan aplikasi ini. Dan ya, berapa estimasi biaya untuk proyek ini dan kapan kita bisa balik modal? Terima kasih. Baik, estimasi biaya sekitar 2 miliar rupiah. Biaya ini mencakup riset, pengembangan, dan pemasaran. Dengan asumsi pertumbuhan pengguna sekitar 15% setiap bulan, kita bisa mencapai titik impas dalam waktu 18 bulan setelah peluncuran. Wah, sepertinya menarik kalau aplikasi ini berhasil. Dampaknya pasti akan sangat luar biasa. Tapi apa ada yang bisa membedakan antara aplikasi kita dengan aplikasi kompetitor? Tentu, aplikasi ini akan memiliki fitur rekomendasi otomatis berdasarkan perilaku pelanggan. Selain itu, kita juga akan menyertakan program loyalitas dan fitur live chat dengan customer service yang tersedia 24/7. Semua ini akan memberikan nilai tambah yang sulit ditemukan di aplikasi kompetitor. Fitur-fitur ini memang menarik, tapi bagaimana dengan kesiapan teknisnya? Apakah tim kita sanggup dalam menangani pengembangan dan pemeliharaan aplikasi ini? Baik, untuk pengembangan awal, kita akan bekerja sama dengan beberapa vendor yang sudah ahli di bidang ini. Sementara itu, kita akan mempersiapkan tim internal untuk pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. Jadi, secara teknis, kita akan siap saat aplikasi ini diluncurkan. Ini proyek besar dengan risiko tinggi, Pak. Bagaimana jikalau pengguna aplikasi kita tidak mencapai target pengguna kita, Pak? Apa rencana cadangan kita buat selanjutnya, Pak? Terima kasih. Resiko selalu ada, Adrian. Oleh karena itu, kita akan menjalankan peluncuran secara bertahap. Awalnya, kita targetkan pasar terbatas untuk uji coba dan mendapatkan umpan balik. Jika hasilnya positif, kita akan melanjutkan peluncuran ke pasar yang lebih luas. Jika hasilnya kurang baik, maka kita akan melakukan penyesuaian fitur dan strategi pemasaran sebelum peluncuran penuh. Oke Pak, rencana Anda cukup jelas. Tapi kita harus menyiapkan metrik yang jelas untuk evaluasi uji coba. Apakah rencana Anda nanti ke depannya berjalan dengan lancar atau malah sebaliknya? Terima kasih. Benar Lutfi, saya sudah siapkan metrik kinerja yang meliputi jumlah unduhan, tingkat retensi pengguna, tingkat interaksi dengan fitur utama aplikasi, dan semua ini akan kita pantau selama fase uji coba. Terima kasih atas masukannya dan dukungannya. Saya yakin dengan kerja sama tim, kita bisa menjadikan proyek ini sukses besar untuk perusahaan. Rencana kamu memang luar biasa, Pak. Tapi apakah kita sudah mempertimbangkan segala resiko-resikonya, Pak? Terima kasih. Tidak ada resiko yang tidak bisa kita atasi. Selama kita bekerja keras, semua pasti sesuai rencana. Amir, makan yang banyak ya. Kamu tuh kerja terus, jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya Bu, tenang aja. Aku masih makan teratur kok. Tapi serius Kak, kamu jangan terlalu memaksakan. Berambisi itu bagus, tapi kamu jangan lupa dengan hal-hal yang lain yang lebih penting. Aku ngerti ya. Tapi kalau nggak kerja keras sekarang, kapan lagi? Aku punya target naik jabatan tahun depan. Ini kesempatan besar. Amir, kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Ingat, kita tidak bisa selalu mengatur segalanya, karena sudah banyak hal yang sudah ditakdirkan oleh Allah.
Bu, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku percaya dengan usaha maksimal kita bisa mencapai apapun yang kita mau. Tapi ingat Nar, Allah punya rencana untuk kita semua. Terkadang kita hanya perlu berusaha, sisanya kita kembalikan kepada Allah. Wah, kakak ambisius banget ya. Jangan-jangan nanti jadi bos besar, tapi lupa sama keluarga. Enggak lah, aku coba pengen sukses biar nanti bisa bikin keluarga bangga juga, kan? Kami pasti bangga sama kamu Amir. Tapi ibu khawatir kamu terlalu capek. Kesehatan itu lebih penting daripada karir, ya nak. Ya ibu, aku tahu. Tapi aku harus memanfaatkan peluang yang ada sekarang. Di kantor persaingannya ketat banget. Kalau aku nggak kasih 100%, bisa-bisa aku tertinggal. Itu memang penting, tapi kamu juga harus belajar untuk menikmati hasil kerja kerasmu. Kan apa artinya hidup sukses, tapi kamu tidak bisa menikmati hidup? Mungkin ayah benar. Kadang aku terlalu fokus sama target, sampai lupa beristirahat. Jadi kapan terakhir kakak liburan? Bener juga ya. Mungkin memang aku harus ambil cuti sebentar. Bagus, itu yang ibu mau dengar. Nggak usah terlalu keras sama diri sendiri ya nak. Kamu sudah cukup buat kami bangga. Makasih ya Bu, ya Adek. Aku akan coba lebih santai lagi dan jaga kesehatan. Ya. Guys, gue udah mulai mikir masa depan. Gue pengen kita punya bisnis sendiri, biar bebas dan gak terikat aturan kantor. Gue nggak bisa bayangin kalau kita kerja di bawah orang terus. Lu serius amat Samir? Kalau gue mah ya, kalau pekerjaan mah buat masa depan gampang lah. Gaji juga sebulan sekali dapet. Ya intinya mah gak usah banyak mikirin masa depan, pasti kan juga datang sendiri. Kan lah. Kalau gue sih beda sama Farhan ya, karena kalau gue tuh pengen banget punya karir yang stabil gitu. Makanya dari sekarang gue kursus. Buat apa? Buat gue mencapai karir gue itu. Karena karir itu bukan soal asal-asalan gitu, karena kita itu harus merencanakan dari sekarang. Iya sih, yang penting nyari dana. Tapi buat gua, yang paling penting tuh lu kerja sesuai passion. Contohnya gua, nanti gua mau membuat studio seni gitulah. Gua bener-bener nggak peduli hasilnya gimana nanti. Yang penting gua kerja tuh sesuai apa yang gua suka, biar gua bahagia. Kalau gue sih realistis aja ya. Bisnis emang keren, tapi resikonya juga besar Mir. Makanya gue lebih milih bisnis yang aman dan terjamin. Karena bagi gue tuh masa depan yang jelas tuh sangat penting. Kita nggak bisa asal-asalan gitu loh. Iya gue ngerti Bay. Cuman di situ justru tantangannya. Kalau kita nggak ambil resiko, kita nggak akan tahu seberapa jauh kita bisa melangkah. Tapi lo udah punya rencana konkret Mir? Karena bikin bisnis itu nggak gampang. Kita butuh modal, butuh usaha, semuanya dipersiapin dengan matang. Iya benar. Yang penting kita punya tujuan apapun itu. Gue yakin kok kita semua bisa sukses asalkan nggak berhenti buat mencoba. Tapi lo bener-bener yakin nggak semuanya bakal berjalan sesuai rencana lo? Of course. Gue percaya tidak ada yang bisa menghalangi kita jika kita bekerja keras. Tapi lu lupa Mir, takdir Allah itu ada. Kita boleh bekerja keras,
Tapi jangan lupa berdoa dan tawakal. Tawakal. Gue lebih percaya pada kerja keras. Habis. Pi. Halo Pi, ada apa ya? Mir, ini kabar darurat Mir. Gua nggak tahu gimana harus ngasih taunya ke lu. Tapi kita baru aja dapat kabar dari klien. Aplikasi yang kita baru terbitin itu Mir, gagal total. Sumpah. Apa? Gagal Pi? Maksud lu gimana? Bukannya uji coba terakhir berjalan lancar ya? Iya, itu yang kita kira Mir. Tapi ternyata setelah kita rilis ke publik, banyak masalah teknis yang muncul Mir. Entah aplikasi yang sering crash lah, fitur utamanya nggak jelas lah, dan feedback pengguna jauh dari ekspektasi Mir. Klien kita kecewa besar, dan mereka memutuskan untuk mundur dari produk ini Mir. Gak mungkin. Kita udah kerja keras Pi. Kita udah ngitung banyak resiko. Kita udah ngelakuin banyak uji coba. Apa ada solusi Pi? Kita bisa perbaiki masalah ini kan? Kita sudah coba mencari solusi Mir, tapi masalahnya terlalu kompleks Mir, dan ini membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diperbaiki. Manajemen memutuskan untuk menghentikan proyek ini untuk meminimalisir kerugian. Maaf Amir. Gua ngerti Pi. Ini pasti keputusan yang sulit. Terima kasih udah kasih kabar Pi. Aku tahu ini berat buat kamu Mir. Kita semua kecewa, terutama setelah semua usaha yang kita keluarkan, semua effort yang kita keluarkan. Kalau kamu butuh sesuatu, kabarin gua aja Mir ya. Oke? Ya. Terima kasih ya Pi. Gue bakal segera ke kantor. Oke Mir. Kamu kenapa nak? Mukanya pucat banget. Lagi ada masalah ya di kantor? Iya Bu. Proyek besar yang selama ini aku kerjakan gagal total. Klien membatalkan proyek dan sekarang semuanya terasa sia-sia. Ibu tahu kamu sudah bekerja keras. Kadang hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Nah, setiap kegagalan itu pasti ada pelajaran yang berharga. Aku nggak tahu Bu. Rasanya berat banget. Setelah semua yang aku laluin untuk proyek ini. Semua orang tuh pasti pernah gagal, termasuk orang-orang sukses. Yang penting sekarang gimana caranya kamu bisa bangkit lagi. Kamu selalu punya pilihan untuk belajar dari ini dan jadi lebih kuat. Iya Bu. Mungkin aku sekarang cuma butuh waktu buat menerima ini dulu. Amir, apa yang lu lakuin, ha? Proyek kita gagal total. Lu tahu nggak? Berapa banyak uang yang dihabiskan cuma buat kebodohan lu itu? Pak, saya mohon maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Usaha maksimal apa lalu? Lu mau alasan apa lagi, ha? Proyek ini ambruk karena ketidakmampuan lu dalam memimpin. Kita bukan cuma rugi uang, tapi juga rugi waktu dan tenaga. Saya mengerti Pak, ini tanggung jawab saya. Dan saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Memperbaiki? Lu pikir masalah bisa selesai hanya dengan minta maaf? Kerugian tidak akan kembali hanya dengan omong kosong lu itu. Ini perusahaan, bukan taman bermain untuk mencoba ide-ide tolol lu itu. Saya akan segera
mengadakan evaluasi dengan tim Pak dan mencari tahu di mana kesalahannya. Evaluasi? Goblok lu ya? Lu harusnya mikir dari awal sebelum proyek ini dimulai. Karena sekarang setelah semuanya hancur, lu tuh cuma bikin malu perusahaan. Kalau nggak mampu, bilang dari awal. Bukannya sosokan jadi pemimpin proyek. Saya pahamin kesalahan besar Pak, tapi kami masih bisa melakukan perbaikan. Perbaikan? Satu-satunya yang harus diperbaikin tuh otak lu. Lu tuh bodoh. Kalau gua bisa, dari dulu gua harusnya udah mecat lu. Tapi sekarang semuanya udah rusak gara-gara lu yang sok tahu. Saya siap menerima konsekuensinya Pak, tapi tolong beri kami kesempatan sekali lagi. Diam. Kesempatan apa lagi yang lu mau? Sudah cukup. Sekarang lu keluar dari ruangan gua dan beresin ini semua. Kalau nggak beres, jangan harap lu bisa bertahan di sini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membahas tentang apa itu qada dan qadar. Jadi iman kepada qada dan qadar adalah suatu iman yang kita harus percayai, yaitu iman yang dia harus percaya dengan kebaikan dan keburukan, kematian dan kehidupan. Itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qamar ayat 49, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ternyata benar, ada hal yang tidak bisa aku kendalikan. Aku boleh berusaha sekeras apapun, tapi pada akhirnya takdir Allah lah yang menentukan hasilnya, dan aku harus menerimanya dengan ikhlas. Aku selalu berpikir hidup ini sepenuhnya di tanganku, tapi aku lupa bahwa ada takdir yang telah ditetapkan. Kini aku belajar bahwa selain berusaha, aku juga harus menyerahkan segalanya padanya.